Dan di sini kita bersihkan tabung silindernya menggunakan air sabun atau menggunakan sabun colet ataupun sabun rinso secara merata supaya bersih dari debu hingga merata membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara perawatan kampas rem pada kendaraan roda 4 ya. Yang pertama di sini kita dongkrak pada bagian as rodanya hingga rodanya menggantung seperti ini. Lalu kita membuka baut roda yang sebelumnya sudah kita kendurkan. Dan sekarang kita membukanya semuanya baut-bautnya ya. Jadi baut di sini sebelum kita mendongkrak kita harus kendurkan terlebih dahulu baru kita dongkrak gitu teman-teman. Nah, jadi kita di sini membuka bautnya satu persatu hingga bautnya terlepas semua. Dan di sini rem terasa keras bisa diakibatkan oleh minyak rem yang minim ataupun di bawah garis lower, ataupun bisa diakibatkan oleh silinder rem yang tidak bisa bekerja secara normal. Artinya silindernya sudah agak sedikit seret, ataupun di sini juga terlalu banyaknya kotoran yang menempel pada kampas rem teman-teman. Nah, jadi setelah baut terbuka lalu kita melepas rodanya, lalu kita taruh di tempat yang aman, kita taruh di bawah kendaraan yang mungkin cukup aman. Lalu di sini kita melepas tromolnya secara berlahan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tromol yang sudah terlepas seperti ini. Lalu di sini kita siapkan air sabun ataupun rinso, lalu kita bersihkan tabung silindernya seperti ini teman-teman ya. Kita bersihkan menggunakan air sabun, jadi jangan menggunakan kimia ataupun minyak yang lain ataupun bensin. Nah, jadi di sini kita bersihkan tabung silindernya serta tromolnya juga teman-teman. Jadi kita bersihkan dengan air sabun seperti ini. Kalau memang sudah merasa bersih, terlihat bersih dari segala macam debu di sini, lalu kita bilas menggunakan air yang bersih. Lalu setelah itu kita seka atau kita lap pada bagian tabung silinder ataupun yang sudah kita bersihkan. Lalu di sini pada tabung silinder saya beri grease ataupun paslin, karena di bagian silinder di sini pada pendorong silindernya sering terdapat banyak tumpukan lumpur yang berada di dalam karet sehingga menimbulkan karat. Maka di sini kita buka dulu tutup karetnya, lalu kita di sini bersihkan menggunakan ska ataupun lap ya. Nah, jadi di sini seperti ini contohnya. Jadi pada posisi silinder di sini terdapat kotoran ataupun lumpur yang sudah mengarat. Maka di sini saya tambahkan sedikit grease agar supaya terhindar dari karat, dan kemudian pendorong remnya yang ada pada bagian silinder bisa bekerja secara normal di sini. Nah, maka sebelum kita berikan grease,
terlebih dahulu kita bersihkan karat-karatnya seperti ini contohnya teman-teman ya, hingga benar-benar bersih. Baru kita tambahkan sedikit grease ataupun stempet secukupnya, cukup tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi di sini juga kalau memang kita tidak menggunakan grease, bisa juga menggunakan oli teman-teman ya. Jadi di sini juga setelah kita berikan grease ataupun oli, lalu kita tutup kembali karet penutupnya. Nah, itu kita gerakkan ke depan dan ke belakang agar bisa bekerja secara normal kembali. Begitu teman-teman. Jadi kita bersihkan sisa-sisa grease yang ada di silinder. Kemudian kita harus berulang kali menggerakkan silindernya supaya bekerja secara normal. Lalu kita bersihkan sisa-sisa yang ada pada silinder ya. Nah, seperti ini contohnya. Dan setelah itu kita cobakan kembali pergerakan silindernya, kita gerakkan ke depan dan ke belakang supaya bisa bekerja secara normal kembali. Lalu kita pasangkan kembali tromolnya hingga pas dengan bautnya teman-teman ya. Kita pasangkan tromolnya. Nah, lalu kita putarkan. Kalau memang sudah memutar berarti udah oke dan roda siap kita pasangkan. Kita pasangkan kembali rodanya teman-teman ya. Kita pasangkan kembali rodanya secara berlahan. Jadi di sini juga kita harus pas bautnya supaya memasangkannya lebih gampang lagi. Jadi kita angkat sedikit pada bagian bawah kendaraan ataupun menggunakan kedua tangan. Lalu kita masukkan masing-masing bautnya ke posisinya semula. Lalu kita pasang baut untuk pengunci agar supaya roda tidak terlepas. Dan kita pasangkan baut empat-empatnya kembali. Jadi di sini untuk pemasangannya harus berlawanan ya, dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri untuk pemasangan bautnya. Begitu pula untuk pengencangannya harus lawan arah supaya posisinya sejajar. Lalu kita kencangkan hingga merata, secukupnya kencangkan dari bawah ke atas harus sejajar. Lalu dari kiri ke kanan juga harus sejajar. Jadi setelah semuanya terkencang semua di sini, jadi jangan dulu dikencangkan maksimal teman-teman ya. Jadi setelah kencang lalu kita ratakan untuk baut-bautnya, dan setelah rata lalu kita turunkan dongkraknya hingga ban menapak di tanah ataupun di lantai teman-teman. Jadi kita turunkan kembali dongkraknya lalu kita keluarkan. Dan setelah itu baru kita kencangkan secara maksimal. Nah, jadi kita dari bawah lalu baut yang di atas untuk berikutnya. Lalu baut yang di sebelah kanan kita kencangkan. Lalu kemudian kita kencangkan juga pada baut yang ada di sebelah kiri. Jadi harus berlawanan teman-teman ya, agar dalam hal ini baut sejajar, jadi roda pun sejajar. Jadi tujuan kita mengecek ulang baut supaya baut benar-benar kencang semua.
Jadi kalau sudah kita cek semua, otomatis kita yakin atas kekencangannya. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.